Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 3 yang solih-solihah? Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 7 PPKN subtema 3 ragam karakteristik individu di sekolah. Sudah siap ya anak-anak? Simak ini. Setiap teman memiliki sifat yang kita perlu memahami sifat teman-teman kita di sekolah. Berikut beberapa sifat yang dimiliki teman. Jenis sifatnya, sopan, dengan ciri-ciri menghormati setiap orang, sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain, keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, rendah hati, selalu menghargai orang lain, humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Yo, anak-anak mempunyai sifat yang mana ini? Mari kita simak cerita berikut ya anak-anak. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Penny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku tersebut. Diskusi adalah salah satu bentuk komunikasi ya anak-anak. Penny memberikan pendapat tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapinya dengan penuh semangat, sedangkan Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda anak-anak. Setiap orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang pendiam, pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat tersebut salah satu bentuk keberagaman ya anak-anak. Saling memahami sifat dan kebiasaan teman dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan perilaku tersebut, berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi, ya, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Kita dapat menemukan keberagaman sifat, kebiasaan, dan kemampuan di lingkungan sekolah. Keberagaman tidak menghalangi kita untuk bekerja sama, meskipun terdapat berbagai macam perbedaan. Kita tetap dapat saling membantu. Dengan adanya perbedaan, kita saling melengkapi satu sama lain. Adanya kerjasama berarti kita telah menerapkan pengalaman sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan lambang kepala banteng. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa ya anak-anak. Masing-masing suku bangsa memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukanlah suatu perbedaan yang bertentangan, namun dapat disatukan dengan sikap menjunjung tinggi persatuan. Sila ketiga Pancasila lah yang menjadi landasan agar kerukunan tetap terjaga anak-anak, ya. Tadi sudah disebutkan ya bunyinya, yaitu Persatuan Indonesia ya. Sebagai warga negara yang berpedoman terhadap Pancasila, kita memiliki kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Persatuan dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari anak-anak dengan cara saling menghargai satu sama lain tanpa memandang suku bangsa, agama, adat istiadat, dan warna kulit. Nah, dampak keberagaman sifat terhadap penggunaan teknologi komunikasi itu ada bermacam-macam. Terkadang dalam menghadapi perbedaan karakter individu, kita mengalami berbagai permasalahan ya anak-anak. Perbedaan pendapat sering muncul dan menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi akibat rendahnya sikap toleransi. Era modern ini, perbedaan pendapat telah mengarah pada bidang komunikasi. Maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahan yang muncul akibat penggunaan teknologi komunikasi, yaitu antara lain ya, sikap mementingkan kepentingan pribadi. Ya, terjadinya perubahan norma kesopanan anak-anak. Misalnya seseorang dapat memberikan kritik tajam, menghujat, bahkan bertengkar tanpa bertemu secara langsung atau mengenal satu sama lain. Mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang anak-anak yaitu tentang netizen ya anak-anak ya. Mungkin
di sosial media ada namanya netizen yang kejam. Nah, itu ya. Terus kita lanjut, menerima semua berita informasi secara langsung tanpa memilah-milah kebenarannya terlebih dahulu. Nah, termakan dengan berita hoax ya anak-anak. Memudahnya rasa persatuan dan kesatuan antar kelompok atau antar suku. Rawan terjadi perundungan atau bullying. Masyarakat mudah diadu domba, hilangnya rasa toleransi, dan menimbulkan perdebatan karena berbeda pendapat, sehingga memicu pertengkaran. Ya anak-anak ya. Jadi itulah dampak negatif dari teknologi komunikasi. Kemudian penggunaan teknologi komunikasi tidak semuanya menimbulkan dampak negatif ya anak-anak. Penggunaan teknologi komunikasi juga memiliki dampak positif apabila kita menggunakan dengan benar dan bijak. Adapun dampak positif yang dapat kita rasakan dalam menggunakan teknologi komunikasi diantaranya memperluas pertemanan dari berbagai daerah sebagai sarana untuk memahami dan menerima perbedaan, sebagai sarana untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia, sebagai sarana untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, mempermudah dalam pertukar pengetahuan dan informasi, memperkaya wawasan, dan belajar memaafkan serta menghormati. Nah, tugasmu sekarang anak-anak, untuk memahami setiap perbedaan yang kita bahas tadi, kerjakan halaman 131, 148, dan 159. Tidak usah dikumpulkan, tetapi pelajari dan dipahami serta dikerjakan karena untuk materi PH nanti ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, materi kita sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.